Halo semua, selamat datang di channel Flame di yang terhormat. Bagi yang belum subscribe, diwajibkan untuk subscribe terlebih dahulu, dan hidupkan lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan pesawat ulang-alik. Hahaha. Nah mari kita gas ke alur ceritanya. Hal macam apa ini? Mengapa kamu masih menyimpan dendam? Jiwa Cimi dulu terlihat seperti tidak ada hubungannya dengan dia, tapi sekarang dia pasti sedikit khawatir, dikalahkan, maka dia harus ditangkap. Mendengarkan kata-katanya barusan, tampaknya kebenciannya terhadapnya bahkan lebih berat daripada terhadap Xiao Yan. Tentu saja, ini tidak mengejutkan. Bagaimanapun, tubuh Kaisar Pemakan Jiwa telah diambil, dan memiliki hubungan langsung dengannya. Bahkan jika Xiao Yan tidak berpartisipasi, tubuhnya akan tetap diambil oleh jiwa Cimi. Aku tidak menyangka si idiot ini diam-diam menyiapkan jurus sebesar itu, hehe, tapi aku tahu kelemahannya. Formasi, dalam formasinya, bahkan jika itu memiliki banyak cara, saya khawatir itu mungkin bukan lawan dari Kaisar Pemakan Jiwa ini. Begitu dalam, dia mampu mendeteksi rencana tersembunyi yang bisa dikatakan tidak memiliki kekurangan. Tapi bahkan jika tidak ada kekurangan, aku tidak percaya, dia benar-benar bisa menahan kekuatan bintang-bintang yang terkandung dalam Dewa Primordial Bintang 5 ini. Jiwa Cimi berada di klon pemakan jiwa Xiao Yan, menonton seluruh pertempuran tanpa ragu-ragu. Formasi, maka itu hanya bisa dianggap sebagai nasib buruk. Xiao Yan mencibir, langkah ke-6 sudah jatuh, dan suara bergema menyebar, saya melihat pemakan jiwa melambaikan tangannya, dan jutaan jiwa berubah menjadi dengan cakar hantu, dia bertarung melawan langkah ke-6 Xiao Yan. Kekuatan kuat dari keduanya bersaing satu sama lain. Cakar hantu yang dibentuk oleh jiwa yang tak terhitung jumlahnya benar-benar bisa bersaing dengan langkah ke-6 Xiao Yan. Xiao Yan terkejut. Daging, ditambah susunan ini mengumpulkan semua jiwa yang hidup di pulau itu. Semua tertelan, jumlahnya mungkin sebanyak puluhan juta, jumlah yang begitu megah, ditambah dengan kemahiran Kaisar Pemakan Jiwa dalam menggunakan jiwanya, bahkan pembangkit tenaga listrik langkah ketiga keabadian Kaisar berada di bawah formasi besarnya, dan mungkin bukan lawannya. Namun, selama itu adalah formasi, maka Xiao Yan memiliki keunggulan alami. Xiao Yan memasukkan telapak tangannya ke dalam jubah lengan bajunya, dan kemudian mendengar suara sumpah serapah yang familiar. Xiao Yan sudah terbiasa dengan lidahnya yang ganas, meskipun Gou Yan selalu bersikap kasar kepada Xiao Yan, dan bahkan lebih memarahi Xiao Yan. Namun, itu berbicara kata-kata sulit, tetapi melakukan hal-hal yang paling pengecut. Setidaknya setiap kali Xiao Yan melepaskannya, bahkan jika wajahnya penuh keengganan, dia masih dengan patuh menyelesaikannya untuk Xiao Yan, dan membantu Xiao Yan menerobos banyak formasi hebat di sepanjang jalan. Orang yang membunuh 1000 pisau, apa yang kamu ingin aku lakukan? Dalam formasi ini, dupa setengah pilar rusak. Xiao Yan berkata dengan dingin, dan mata anjing itu marah ketika dia mendengar kata-kata itu. Tepat ketika Gou Yan hendak marah, Xiao Yan berkata lagi, saya pikir dengan kekuatan Anda seharusnya tidak dapat menggunakan setengah kolom dupa untuk formasi tingkat ini, kan? Segera mencibir 2 kali. Itu wajar, formasi tingkat rendah, Tuan Anjing, aku bisa memecahkannya dalam hitungan menit. Kata Gou Yan dengan percaya diri. Xiao Yan tersenyum ketika mendengar kata-kata itu. Jika itu masalahnya, maka aku akan menyerahkannya padamu. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, dia bergerak menuju Kaisar Pemakan Jiwa di ujung yang jauh, meninggalkan mata anjing yang masih bahagia saat ini, naik ke langit. Meskipun dia membantu Xiao Yan, dia tampaknya bersedia untuk mengambil tindakan saat ini. Mata besarnya terbuka, dan seberkas cahaya biru keluar dari mata besarnya, seluruh susunan tampak tak terhindarkan di bawah cahaya birunya. Pada saat yang sama, saat Xiao Yan bergerak, dia sudah mengeluarkan 8 penguasa misterius yang sunyi di belakangnya. Api dan guntur mengalir ke dalamnya dengan panik. Seluruh penguasa menjadi semakin panas. Api menutupi seluruh penguasa, dan guntur menutupi seluruh tubuh penguasa. Kemudian, dengan kekuatan fisik yang kuat dari klon Yuan Shen, dia mengayunkan kakinya dan menghantam Kaisar Pemakan Jiwa di dalam kabut hitam. Kalahkan api dan lari ke penguasa guntur. Penguasa, Xiao Yan tidak biasa. Api yang terkandung di dalamnya adalah jantung api, dan kekuatan guntur yang terkandung di dalamnya adalah jantung guntur. Ini adalah objek surgawi-surgawi dan bumi, untuk jiwa api dan guntur, ada jeritan melengking. The Soul Eater melambaikan tangannya, dan jiwa yang tak terhitung jumlahnya langsung menyelimuti Xiao Yan. Bukankah hanya jiwa, jangan lupa, aku juga memilikinya. Xiao Yan berkata dengan suara yang dalam, ketika klon Soul Eater tersapu bersama, ribuan jiwa di tubuhnya juga tersapu pada saat yang sama, waktu, bersaing dengan jiwa Kaisar Pemakan Jiwa. Xiao Yan mengambil kesempatan ini untuk segera mendekati Kaisar Pemakan Jiwa. Karena kamu sangat ingin mencari kematian, maka aku akan memenuhimu.
Kaisar pemakan jiwa mendengus dingin, dan melihat ke dalam kabut hitam di belakangnya, dan melihat bahwa di telapak tangannya, dari kabut hitam, dia mengeluarkan pedang panjang dengan aura hitam di seluruh gagangnya. Ini adalah pedang pemakan jiwa. Pisau ini dapat menebas tubuh dan juga jiwa. Hari ini, aku akan menunjukkan kepadamu kekuatan pedang pemakan jiwa. Kaisar pemakan jiwa berkata dengan suara yang dalam, kata-kata Xiao Yan, mata saat melihat Jingmang ini melintas. Sepertinya kamu harus ditangkap dan mencari jiwamu, jika tidak, bahkan jika kamu mengambil klon Soul Eater, kamu tidak akan bisa benar-benar mengerahkan kekuatannya. Xiao Yan bergumam, meskipun memiliki klon Soul Eater adalah sama seperti klon dewa asli, meskipun ada kekuatan besar, tetapi bukan cara yang tepat untuk menggunakannya. Membuat banyak pertempuran setengah dari upaya, tidak dapat menunjukkan kekuatan penuhnya. Benar-benar tidak ada cara bagi Yuan Shen untuk mengkloning. Bahkan jika dia mencari jiwa Cimi pada waktu itu, dia tidak tahu apakah itu disengaja atau apakah dia hanya tahu sedikit tentang Yuan Shen. Xiao Yan mendapat sedikit informasi tentang Yuan Shen, dan hanya memahami metode kultivasi dasarnya, saya tidak tahu tentang yang lain. Justru karena inilah Xiao Yan sangat berharap untuk menemukan pendahulu yang masih hidup dari klan Yuan Shen. Jika dia bisa membimbingnya, kekuatan klon Yuan Shen benar-benar dapat ditunjukkan di tangan Xiao Yan. Oleh karena itu, sekarang telah memenangkan klon pemakan jiwa, setelah mengetahui hal ini, Xiao Yan tidak akan dengan mudah melepaskan kaisar pemakan jiwa. Butuh inisiatif untuk muncul di depan Xiao Yan. Tentu saja, kekuatan kaisar pemakan jiwa saat ini ingin menyelesaikannya, saya khawatir itu bukan tugas yang mudah. Tapi ada klon pemakan jiwa, jika Anda secara paksa menggunakan teknik pembentukan kehidupan, ditambah klon Yuan Shen, Xiao Yan mungkin tidak akan bisa melawannya. Dentang. Pada saat ini, Xiao Yan memegang penguasa berat 8 Desolate Suan dan menabrak kaisar pemakan jiwa. Yang terakhir memegang pisau di satu tangan, bila pemakan jiwa dan 8 Suan Zong Xiao Yan penuh api dan guntur para penguasa saling berhadapan. Dalam sekejap, api dan guntur meletus pada 8 penguasa Suan Chong yang sunyi, dan langsung menyapu kaisar pemakan jiwa. Pada saat ini, kabut hitam yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi kaisar pemakan jiwa. Kabut hitam yang dibentuk oleh jiwa yang tak terhitung jumlahnya, seperti ngengat ke api, menggunakan jumlah yang sangat besar untuk menekan api dan guntur Xiao Yan. Kekuatan fisiknya sangat kuat, tapi itu saja. Begitu suara kaisar pemakan jiwa jatuh, jiwa hitam dari pedang pemakan jiwa melonjak di tangannya, dan kemudian dengan gelombang tiba-tiba, 8 Desolate misterius Xiao Yan Heavy Ruler terpental. Kaisar pemakan jiwa benar-benar menggunakan kekuatan jiwa-jiwa ini, meskipun itu tidak berasal dari tubuh, kekuatan saat ini tidak lebih lemah dari Xiao Yan sedikit pun, dan bahkan lebih kuat. Tentu saja, sumber dari semua kekuatannya berasal dari puluhan juta jiwa di belakangnya. Menghadapi Xiao Yan yang menembak ke belakang, dia melihat bahwa kaisar pemakan jiwa mengangkat pedang pemakan jiwa di tangannya, dan kabut hitam yang dibentuk oleh jiwa-jiwa yang tak terhitung jumlahnya di sekelilingnya melonjak ke arah pedang pemakan jiwa di tangannya. Memanggil. Kaisar pemakan jiwa mengayunkan pedang pemakan jiwa dengan energi hitam yang melonjak di tangannya, dan menebas lurus ke arah Xiao Yan. Garis hitam langsung memanjang di sepanjang bilahnya hingga 100 meter, dan kemudian terlihat bahwa energi hitam yang mengerikan itu langsung memotong kehampaan menjadi 2. Engah. Tubuh Xiao Yan juga ditembus oleh energi hitam dalam sekejap, dan garis darah muncul di tubuhnya, dan kemudian darah menyembur keluar. Klon dewa asli ditambah dewa, seberapa kuat kekuatan fisiknya, dan daging dan darahnya dihancurkan oleh potongan ini. Xiao Yan segera menstabilkan tubuhnya, luka-luka di tubuhnya mengejutkan, tetapi hal yang baik adalah bahwa tubuh yang kuat juga disertai dengan ketahanan yang kuat. Selama intinya tidak terluka, lukanya dapat dengan cepat sembuh hanya dalam sekejap, beberapa napas. Apakah tubuh fisikmu kuat? Di depan pedang pemakan jiwaku, tidak peduli seberapa kuat tubuh fisikmu, itu tidak berguna. Kaisar pemakan jiwa mencibir perlahan, Xiao Yan menatap luka di tubuhnya, yang sudah sembuh, ada gas hitam yang keluar darinya. Tebasan ini bukan karena tajamnya, tetapi karena Soul Eater Emperor telah mengubah Yin Saki menjadi Bilah Qi, tebasan ini mengandung Yin Saki yang kuat yang hanya dapat dimiliki oleh puluhan juta jiwa di belakangnya. Apakah ini kekuatan sejati yang terkandung dalam ribuan jiwa? Mata Xiao Yan sedikit gelap, dan dia bergumam. Kekuatan kuat yang ditampilkan oleh Kaisar Pemakan Jiwa juga membuat Xiao Yan semakin tertarik, meskipun ada klon pemakan jiwa saat ini, jika tidak ada kendali Kaisar Pemakan Jiwa atas jiwa, bahkan jika Xiao Yan memiliki klon pemakan jiwa, saya khawatir ini juga sulit untuk benar-benar menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Setelah pukulan singkat ini, Xiao Yan tidak memiliki niat untuk mundur di matanya. Sebaliknya, niat bertarung semakin kuat. Selama periode ini, klon pemakan jiwa tidak dimulai.
Xiao Yan perlahan mencerna dan memahami miliknya sendiri melalui serangan Kaisar Pemakan Jiwa dengan kekuatan klon pemakan jiwa. Adapun dewa dan avatar dewa asli, keduanya bergabung menjadi satu. Setelah diserang oleh Kaisar Pemakan Jiwa, Xiao Yan melangkah maju dengan telapak kakinya di hadapan Tuhan. Bahuang Xuan Chongqi tidak mengatakan sepatah kata pun, bayangan penguasa tertutup rapat, diselimuti Kaisar Pemakan Jiwa. Dentang-dentang, udara hitam bersiul, Xiao Yan melakukan bagiannya juga, lautan api dan guntur meletus padanya, dan kegelapan dari seluruh kekosongan tampaknya terhalau oleh api Xiao Yan. Jika kamu memiliki cara lain, gunakan saja. Suara Xiao Yan keluar dan jatuh ke telinga Kaisar Pemakan Jiwa. Kata-kata Xiao Yan tidak diragukan lagi merupakan penghinaan dan penghinaan baginya. Kalau begitu aku akan memenuhi permintaan kasarmu. Kaisar Pemakan Jiwa segera mendengus dingin, dan pedang pemakan jiwa di tangannya berubah menjadi gumpalan udara hitam, menghilang dalam kabut hitam. Pada saat yang sama, sidik jari Kaisar Pemakan Jiwa berubah dengan cepat, dan segera melihat bola hitam muncul di depannya. Segera, telapak tangannya menonjol dengan keras, langsung mencapai ke dalam bola hitam, perjuangan yang menyakitkan muncul di wajahnya, dan raungan meletus di saat berikutnya. Raih bola hitam itu dan bantingkan ke dalam kehampaan. Bola hitam meledak dalam sekejap, dan dalam sekejap, segala sesuatu di sekitarnya tampak diselimuti lapisan kabut hitam. Pada saat ini, Xiao Yan melihat sekeliling, dan benua pulau di bawahnya ditutupi oleh kabut hitam. Detik berikutnya, telinga Xiao Yan dipenuhi dengan jeritan dari jiwa-jiwa sedih yang tak terhitung jumlahnya. Aku ingin melihat apakah tubuhmu yang kuat dapat melawan alam jahat Yin yang dibentuk oleh puluhan juta jiwaku. Sosok Kaisar Pemakan Jiwa juga menghilang, dan hanya suara halusnya yang terdengar. Dari mana asalnya? Ledakan. Xiao Yan hanya merasa seluruh tubuhnya langsung terbungkus es, perasaan yang sangat dingin. Seolah-olah Xiao Yan adalah matahari yang jatuh ke bagian terdalam dari lautan, meskipun dia memancarkan api, dia berada di dasar jurang yang sangat dingin. Tiba-tiba untuk memadamkan api di tubuhnya. Dan kekuatan semacam ini berasal dari Yin Saki yang dihasilkan oleh jiwa yang tak terhitung jumlahnya. Di bawah kekuatan semacam ini, jika kekuatan fisik tidak cukup kuat, kemungkinan besar mereka akan kehilangan diri mereka sendiri di bawah Yin Saki yang sangat kuat. Tubuh fisik juga akan menjadi benda mati di bawah Yin Qi yang kuat. Tentu saja, Kaisar Pemakan Jiwa jelas meremehkan Xiao Yan, karena Xiao Yan adalah matahari sejati, dan satu matahari dapat menghilangkan semua kegelapan. Yin Evil Realm, menarik, aku hampir menyadarinya. Lalu selanjutnya, aku akan menunjukkan kepadamu, kamu memiliki kegelapan mutlak, lalu aku memiliki cahaya mutlak. Xiao Yan bergumam dengan suara yang dalam. Nyala api muncul bergantian, dan hawa dingin di tubuh langsung hilang. Tiga hati api itu bukan lelucon. Saya melihat bahwa sidik jari Xiao Yan berubah dengan cepat saat ini, tetapi hanya hitam dan ungu yang muncul di telapak tangan Xiao Yan. Jelas, Xiao Yan ingin memadatkan lotus api murka Buddha, tetapi hanya menggunakan api yang tidak dapat padam dan 10 api iblis mutlak. Tentu saja, tanpa penambahan Bai Yan, kekuatan teratai kemarahan Buddha akan sangat berkurang, tetapi inilah yang diinginkan Xiao Yan, karena jika teratai kemarahan Buddha yang dibentuk oleh tiga hati api digunakan. Saya takut dalam sekejap, dan bahkan benua yang dibentuk oleh selusin pulau di bawah ini akan meledak menjadi abu dan berubah menjadi kehampaan, jika dihancurkan, maka kekuatan klon Soul Eater hanya bisa dijelajahi oleh Xiao Yan sendiri. Jadi Xiao Yan tidak ingin membunuh Kaisar Pemakan Jiwa secara langsung. Bagaimanapun, beberapa orang memiliki pengalaman langsung, dan itu lebih cepat daripada meraba-rabanya sendiri. Belum lagi Xiao Yan tidak punya waktu untuk lebih memahami pemakan jiwa klon. Oleh karena itu, ingatan Kaisar Pemakan Jiwa sangat penting bagi Xiao Yan. Teratai api amarah Buddha dua warna muncul di telapak tangan Xiao Yan beberapa saat kemudian, dan aura penuh kekuatan penghancur menyebar dari teratai api, karena teratai api amarah Buddha bukanlah api biasa, tetapi berisi dua api, dari hati. Justru karena inilah Xiao Yan dapat diubah menjadi teratai kemarahan Buddha, yang mengandung kekuatan penghancur mutlak. Xiao Yan mengangkat tangannya dengan ringan, dan teratai api Furious Buddha perlahan melayang keluar. Dalam kehampaan dan kegelapan, itu setenang bunga teratai yang indah, dan tampak tidak berbahaya bagi manusia dan hewan. Tapi ini hanya permukaannya, dan pada intinya, ia mengandung kekuatan luar biasa yang tak terbayangkan.